Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Alifianti, dosen dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Berikut ini kami akan menampilkan 3 aspek di bidang pengajaran, yaitu delivery, interaksi, dan juga assessment. Pada program studi ilmu kelautan, saya mengampu mata kuliah pengantar mikrobiologi laut. Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar mikrobiologi, taksonomi mikroorganisme, faktor lingkungan, dan juga di akhir perkuliahan kami mengharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang prinsip dasar mikrobiologi, termasuk pemahaman tentang sel dan juga taksonominya, serta mampu memahami konsep dan teknik dasar dalam proses sterilisasi, isolasi, dan juga pembiakan kultur dari mikroorganisme, serta identifikasi dan juga perhitungan selnya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah menguasai konsep dan teori di bidang oceanografi, eksplorasi, konservasi, dan bioteknologi kelautan, mampu mengoperasikan berbagai jenis instrumen dalam pengamatan dan pengukuran sumber daya pesisir dan laut, serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang terpadu dan adaptif. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama adalah kegiatan ceramah di kelas dan juga kegiatan kelas kolaboratif. Untuk yang pertama, yaitu meliputi penjelasan tentang pengantar sejarah mikrobiologi laut, dan juga yang kedua yaitu adalah metode sampling air dan juga substrat. Yang ketiga hingga yang ke-6 yaitu adalah sejarah, definisi, taksonomi, dan juga fisiologi dari bakteri, virus, kapang, dan juga kamir laut. Selanjutnya, materi ke-7 yaitu adalah pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi mikroba, metode kultur mikroorganisme, dan juga metode sterilisasi. Pada pertemuan setelah UTS, kita selanjutnya mengembangkan metode case-based learning, yaitu kegiatan pembelajaran studi kasus yang terbagi menjadi 5 pertemuan, pada pertemuan ke-11 sampai ke-15. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu merupakan bagian dari kelas kolaboratif dengan metode pemecahan studi kasus atau case-based learning. Dan untuk memenuhi capaian pembelajaran serta menghasilkan lulusan ilmu kelautan yang profesional dan kompeten, maka metode pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi metode ceramah dari dosen ke mahasiswa dan juga pemecahan studi kasus serta praktikum di laboratorium. Pada kegiatan ceramah dari dosen ke mahasiswa, ini merupakan pemilihan metode yang tepat karena mahasiswa mengampu di semester kedua perkuliahan. Selanjutnya, pemecahan studi kasus ini untuk mengembangkan pola berpikir mahasiswa yang kritis dan juga adaptif. Praktikum di laboratorium ini juga dapat mengembangkan skill mahasiswa dalam mempergunakan alat ataupun juga bahan yang ada di laboratorium dan berkaitan dengan penelitian di bidang mikrobiologi laut. Baik, kita mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang lagi di kelas pengantar mikrobiologi laut. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi metode sampling dan juga sterilisasi. Kira-kira untuk untuk materi di minggu lalu ada pertanyaan atau enggak? Oke, kalau masih belum berarti kita akan masuk di metode sampling dan juga sterilisasi. Nah, jadi apa saja yang mau kita bahas untuk minggu ini? Yang pertama yaitu adalah deskripsi tentang teknik yang digunakan untuk mendapatkan sampel mikroba. Terus juga important key for sampling microbe, serta deskripsi untuk teknik kontrol mikroorganisme. Ya.
Mungkin ini sudah pernah juga di kelas yang lain, tapi kita akan mengulang kembali ya untuk refresh. Kenapa kira-kira kita penting untuk mempelajari ini, teman-teman? Jadi kalau misalkan metode sampling mikroba, ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini jadi salah satu dasar yang penting, terutama untuk ketika teman-teman mau ambil sampel di lapang. Nah, kalau misalkan nggak paham di teknik pengambilan sampel mikroba ini, biasanya nanti akan menyebabkan mungkin gagal untuk penelitian yang selanjutnya, ya penelitian laboratorium. Jadi kita harus paham terlebih dahulu. Yang penting ada biomasa di lingkungan, nah berarti dia akan ada keberadaannya, existing ya di alam. Selanjutnya di sini dia memiliki wide range ya, jadi ukurannya juga bisa berbeda-beda ya. Tapi hampir kebanyakan jumlahnya itu atau ukurannya tadi dia berukuran kecil. Maka dari itu biasanya karena ukurannya kecil kita harus menggunakan bantuan alat untuk melihatnya. Nah, jadi spesialisasi juga dari habitat tertentu. Nah, karena ada perbedaan fisik, kimia, lingkungan, biasanya itu akan menjadi spesifik jenis mikroba tertentu, tempatnya akan atau jenis-jenisnya akan menyesuaikan tempatnya. Misalkan mikroba yang ada di ekosistem laut, apakah sama kira-kira dengan mikroba yang ada di gunung kayak gitu ya? Ekosistem gunung sama atau enggak kira-kira? Berbeda ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi yang ada di lautan, terus ada di gunung. Biasanya beberapa mikroba ini juga dia akan membentuk formasi pada objek yang tidak hidup, benda mati, ataupun di objek yang hidup. Nah, formasinya ini biasanya disebut sebagai biofilm. Ya, teman-teman. Biofilm kalau misalkan teman-teman tahu itu bisa ada di mana saja. Kalau misalkan di tempat, terutama biasanya mungkin tempatnya yang lembab. Jadi kayak misalkan kalian ada di perairan ya, ada batu-batuan, terus kenapa Bu itu licin kayak gitu, tapi dia bukan lumut, kita nggak melihat warna hijau ataupun tekstur yang seperti lumut. Nah itu bisa jadi dia termasuk dari biofilm. Tahu nggak contohnya apa kira-kira yang hubungannya saling menguntungkan? Ada yang tahu? Boleh silakan. Kalau nggak salah tuh E. coli nggak sih Bu? E. coli? Iya. Untuk Maksudnya manfaat atau hubungannya dengan apa? dengan pencernaan manusia. Dengan pencernaan manusia, E. coli dia membantu proses Pencernaan itu sendiri. Proses pencernaan itu adalah pembusukan Makanan. Pembusukan makanan ya. Jadi dia pengurai sebagai bakteri Pengurai. Sapi atau ruminansia itu juga sama seperti itu. Jadi dia juga memiliki bakteri selulus ya. Karena makanannya itu adalah rumput-rumputan, biasanya dia akan mendegradasi selulosanya ya supaya dia bisa tetap bertahan dan mencerna makanan itu. Terus satu lagi mungkin ya, rayap. Nah, kecil-kecil ya, tapi dia bisa menghancurkan kayu yang besar. Nah, jadi dari perutnya itu tadi dia juga sama. Dia ada simbiosis mutualisme dengan bakteri tertentu sehingga bisa mendegradasi selulus itu atau rangkaian dari kayu ya. Gitu. Sumbernya sekarang. Nah, sumbernya dari mana saja? Sumbernya ini ada objek hidup, living object, terus ada juga non-living object, dan juga ada dari udara. Nah, ya jadi ada berbagai macam. Bukan cuma aja benda yang hidup, tapi juga yang non-living ini biasanya juga bisa kita temukan. Contohnya semasa COVID kemarin, pasti teman-teman sangat familiar ya. Biasanya semuanya akan di-swab, dibersihkan, ya, akan diberi desinfektan tertentu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mematikan mikroorganisme itu sendiri. Terus, nah, nih ya, jadi lanjut sebentar, ini di bagian sampling untuk air ya, sampling air. Caranya bagaimana untuk sampling air? Nah ini teman-teman biasanya kalau untuk sampling air, terutama untuk mikroorganisme, kita akan mengambilnya menggunakan botol atau mungkin jar. Untuk sampelnya sendiri di sini biasanya kita harus disimpan preservasi dalam kondisi dingin. Kita butuh es dan segera mungkin, secepat mungkin ini harus diamati ya. Jadi kalau di sini disebut dia harus sampel yang sudah dikoleksi harus sudah diamati, diuji dalam waktu kurang lebih 24 jam.
Nah, di sini teman-teman untuk jumlahnya sendiri ini kita harus menyesuaikan ya. Jadi kita mengambil jumlah yang sesuai, misalkan 100 mili, tapi dia juga harus sesuai dengan kebutuhan ya untuk semua jenis analisisnya. Jadi untuk quality assurance dan juga quality control yang dibutuhkan kira-kira berapa. Jadi kalau bisa tetap ada saving sampel data atau sampel dari lingkungan yang diambil. Nah, setelah itu biasanya kita melihat ya jumlah atau parameternya. Kita ambilnya di mana nih? Kalau misalkan sampelnya itu ada di sungai ya, sungai. Jadi ada bagian upstream ataupun downstream. Kita ambil di mana dulu biasanya? Yang mana? Downstreamnya dulu. Kenapa kok nggak upstreamnya dulu? Kenapa? Supaya tidak mengambil sampel yang sama. Betul. Terus ada lagi nggak? Supaya tidak terkontaminasi. Benar, kalau misalkan kita ambil di bagian atasnya terlebih dahulu, berarti dia bisa jangan-jangan yang bawah nanti udah kotor dulu, kena suspensi dari sedimen yang ada di situ. Kalau misalkan ini lagi, satu lagi, kita mau ambil sampel sedimen dan juga sampel air. Yang diambil dulu yang mana kira-kira? Kenapa kok nggak sedimennya dulu? Supaya tidak tercampur dan tidak terkontaminasi. Ya, nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan, siapa yang mau tanya? Boleh, silahkan. Saya Jericho Manuel izin bertanya Bu. Tadi kan kalau misal untuk kontainer intermediate itu harus dibersihkan dengan air yang ada di situs tersebut Bu. Nah itu kenapa nggak air yang bersih gitu Bu? Kenapa harus air dari situs tersebut? Jadi sebenarnya sih kalau harusnya itu kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi disterilisasi dari lokasi awal ya. Mungkin dari laboratorium sudah dibersihkan, disterilkan. Baru nanti sampai di lokasi kalau kita butuh wadah perantara itu tadi, kita harus menggunakan airnya. Jadi memang sengaja untuk menghindari kontaminasi dari jenis-jenis bakteri yang lain, dari lokasi lain. Nah ini biasanya kita harus memasukkan atau membilas dengan air yang ada di tempat itu. Jadi kalau misalnya di sungai ya kita pakai air sungai itu. Kalau misalnya kita diambil sampelnya di laut, kita bersihkan lagi, dibilas lagi menggunakan air laut. Seperti itu ya. Gimana? Sudah jelas? Oke. Satu lagi pertanyaan, ada lagi teman-teman? Silakan. Siapa kira-kira yang mau tanya? Ayo. Bisa angkat tangan? Desvi ya mau tanya ya, silakan Desvi. Baik, perkenalkan nama saya Desvi Prasanti. Jadi kan Bu, itu kan tertera mikroba itu harus disimpan selama 24 jam, terus didinginkan gitu. Kalau misalkan di saat penyimpanan selama 24 jam, ternyata di luar kendali kita, misal mikroba itu bisa saja mati atau gak optimal buat diteliti. Dan itu kan misal kayak kita ambil itu banyak atau sedikitnya. Nah kalau misalkan rata-rata itu si mikroba itu mati dan gak optimal, itu tetap dilanjutkan buat penelitian selanjutnya dengan dengan mikroba yang sedikit tapi kita membutuhkan yang banyak, atau kita harus ngambil lagi dan di tempat yang berbeda. Soalnya kan sebelumnya kan udah ngelihat si mikroba di daerah tersebut tuh udah agak optimal gitu Bu, buat diteliti. Makasih. Oke baik, jadi mungkin kalau saya ringkas tuh pertanyaannya, kalau misalkan diawetkan di waktu 24 jam atau bisa lebih dari itu masih optimal atau enggak? Ya, terus kalau misalkan mau ambil, apakah harus ambil sampel di tempat lain atau tidak? Kalau yang dibutuhkan kurang. Nah, jadi kalau misalkan dari penjelasan ini teman-teman ya, jadi untuk preservasi atau pengawetan sampel itu membutuhkan kondisi suhu yang dingin. Terus setelah itu dia juga harus biasanya dalam kondisi gelap dan segera dianalisis secepatnya.
Ya, karena apa? Karena yang mau kita amati itu adalah sampel mikroorganisme, mikroba. Nah, kalau misalkan melewati batas waktu itu, apa yang akan terjadi? Bisa jadi sampel yang kita ambil tadi itu kurang optimal, bisa jadi banyak yang mati atau malah mungkin karena kondisinya esnya sudah mencair gitu ya, kondisinya semakin tinggi. Nah, ini bisa menyebabkan lisis atau kematian dari mikroorganismenya. Jadi jumlahnya mungkin tidak akan sama dengan yang awal. Kita akan setting habis ini untuk kelas case base-nya, lalu kita akan presentasi per kelompok. Kita akan melanjutkan untuk kegiatan case base. Ini adalah pertemuan terakhir kita, yaitu adalah presentasi poster masing-masing kelompok. Nah, tadi sudah saya bagikan untuk form penilaian tiap kelompok. Silakan dituliskan dulu identitas kelompok dan 2 orang yang bertugas sebagai presenter. Sudah ditunjuk belum yang bertugas? Sudah ya? Oke, kalau sudah berarti yang jadi presenter silahkan maju dulu di posternya masing-masing. 2 orang. Oke, semua sudah lengkap ya dengan presenternya masing-masing. Jadi rutenya teman-teman, saya mulai dari kelompok 2 aja. Nanti kelompok 1 maksud saya. Kelompok 1 silakan angkat tangan dulu. Nah, jadi nanti kelompok 1 langsung yang pertama dinilai adalah kelompok 2. Dan secara berurutan nanti menilai kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4 silakan mengikuti urutannya. Berarti kelompok 4 akan menilai kelompok berapa yang pertama? Sip, udah, oke? Paham ya? Jadi nanti durasi waktunya akan berpindah. Saya kasih waktu 10 menit untuk tiap kelompok. Nanti dimulai dulu, presenternya nanti akan presentasi terlebih dahulu, baru teman-teman tanya, diskusi dan juga menilai dengan form penilaian tadi, ya. Dan bakteri ini juga bisa memperluas mereka dengan infeksi biota-biota lain yang ada di sana. Yang kedua, bakteri kolera juga dapat menyebabkan penyakit kolera, di mana gejalanya adalah diare, mual, dan dehidrasi. Kalau misal metode yang digunakan itu pengambilan sampel lambung menggunakan peralatan salam, terus isolasi funginya dengan media yang sudah ada ini, terus identifikasi morfologinya itu meliputi dari warna dasar koloni. Jadi kalau misal untuk pengambilan sampel lambungnya itu kita harus cek lagi. Cuman karena misal kita bisa lihat menggunakan peralatan selam, berarti antara salah satu sampel lambungnya diambil untuk dibawa untuk diriset atau diambil cuman sebagiannya aja di sampel gitu. Terus untuk morfologinya sendiri itu berarti meliputi identifikasi dari warna dasar koloninya, sehingga bisa tahu ya dari sini. Tadi sudah presentasi masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai semua untuk presentasi poster. Nah, saya pengen tahu dulu tanggapannya mungkin dari yang jadi presenter. Tadi yang jadi presenter itu kan presentasi berapa kali? 3 kali ya. Nah, ini saya pengen tahu mungkin pendapatnya seperti apa untuk metode case base kita di kelas pengantar mikrobiologi laut. Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Siapa yang mau kasih pendapat? Jericho ya. Oke, silakan. Ya, saya izin memberikan tanggapan terhadap tadi saya sebagai presenter. Menurut saya tadi presentasi dari kelompok kami juga berjalan dengan baik, dan saya rasa juga teman-teman juga sudah sangat inisiatif sekali dalam memberikan saran atau misal pertanyaan-pertanyaan atau opini mereka tentang riset yang kami, project base yang kami lakukan. Kalau misal dari saya sih itu aja, Bu. Izin memberikan tanggapan terkait case base. Saya Oknoval Ramadan dari kelompok 3. Mungkin presentasi juga sudah berjalan dengan baik. Mungkin tetapi yang mau saya tanggapi, mungkin jaraknya terlalu dekat, Bu. Jadi ketika presentasi itu kelompok 1 dan kelompok yang lainnya itu kayak terdengar bising gitu.
Ya, itu yang saya mau tanggapi. Ya, terima kasih Bu. Jadi tadi saya sebagai yang ngelihat ya menilai maksudnya. Jadi ya tadi yang dikatakan Oknaupa itu benar. Jadi kita pas mau ngelihat yang presentasi juga itu terlalu bising dan ramai. Jadi fokus kita tuh agak sana sini kepecah gitu. Terus untuk setiap kelompok menurutku udah pada bagus juga, baik, dan ngepresentasinya juga udah materinya udah lengkap, udah bagus aja sih. Ini tadi sudah mendengarkan tanggapan dari teman-teman semua. Mungkin memang karena kelasnya memang cukup untuk perkuliahan satu dosen ya di depan untuk ceramah. Jadi harusnya memang kalau untuk 4 kelompok secara langsung kita harus mungkin bisa butuh ruangan yang lebih luas. Ya, nah jadi ini adalah rangkaian dari kegiatan project base kita. Berarti untuk di pengantar mikrobiologi laut sudah selesai hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di waktu UAS. Untuk kelas pengantar mikro kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman. Insya Allah nanti di semester depan pasti masih akan banyak lagi yang berbau dengan bioteknologi laut dan insya Allah nanti ketemu saya lagi ya. Jadi jangan bosan-bosan. Nanti kita bisa mungkin di luar kelas ataupun di luar forum resmi kita juga bisa tetap diskusi kalau mau ada yang mau ditanyakan ya. Baik, mungkin sekian teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri untuk kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assessment atau sistem penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu adalah penilaian praktikum sebesar 20%, penilaian evaluasi tengah semester sebesar 15%, dan penilaian evaluasi akhir semester sebesar 15%, serta penilaian case base yaitu sebesar 50%. Kami memberikan bobot terbesar pada penilaian case base karena kami mengembangkan student center learning, yaitu dengan memberikan tugas kelompok mahasiswa untuk membahas dan mempelajari secara mandiri topik-topik yang terkait dengan mikrobiologi laut. Selain itu, kami juga memberikan tugas presentasi di setiap minggunya dan project based poster sebagai tugas akhir mata kuliah. Berikut ini merupakan tampilan borang penilaian case based poster pada mata kuliah ini. Untuk penilaian poster meliputi 3 komponen penilaian. Yang pertama yaitu adalah konten dari isi poster itu sendiri, kreativitas, dan juga melakukan revisi. Nah, untuk penilaian dari case base ini dibagi menjadi 2 sesi, penilaian dari dosen dan juga dari penilaian rekan sejawat. Jadi di presentasi yang pertama teman-teman nanti akan dikoreksi oleh setiap dosen hasil posternya dan dinilai. Lalu di minggu berikutnya teman-teman akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu, baru nanti akan dinilai oleh dari kelompok lainnya. Demikian video dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, saya Diana Livianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.